dia udah gak sayang lagi sama aku, kok dia ninggalin aku tidur dengan keadaan menangis gitu. Walaupun nanti suaminya selingkuh gak apa-apa deh, yang penting kita masih bareng-bareng. Kasihan anak-anak ketika tahu ada masalah, bukan menghindar, bukan kayak aku kayaknya mau cerai aja tuh selesai deh. Ini kok laki gue gak peka banget. Kita kadang suka gak ngomongin batas-batas toleransi. Nah biasanya pasangan tuh nggak aware sama ini. Tiba-tiba punya anak, kalau kita datang ke sekolah itu aib. Ending dari segalanya. Padahal nikah itu adalah awal dari segalanya. Betul loh. Laki-laki di Indonesia itu dididik ya, tidak boleh nangis. Istrinya udah nangis-nangis lah kayak, aku tuh ada masalah sama kamu. Dan respon suaminya adalah, oh kita ada masalah ya. Perempuan gak bisa masak atau gak bisa beres-beres, gak bisa melakukan pekerjaan rumah ya, gak cocok jadi istri gitu loh. Tapi harus bisa nyari uang juga gitu kan. 2,5 kali lipat lebih stres ya ibu rumah tangga tuh daripada pekerja. Kan gue nikahin sama lu, masa lu gak mau nafkahin gue gitu. Kalau kayak gini caranya mending gak usah nikah gitu. Wedding Podcast. Halo lovebirds, apa kabar? Balik lagi di Odading, obrolan dunia wedding. Dan tentunya hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Dan kita akan ngebahas seputar pernikahan mungkin dari POV-nya seorang wanita atau seorang istri. Siapa lagi kalau bukan Kavina? Luar biasa Kavina, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kamu jauh-jauh ya dari Bekasi. Masya Allah. Betul. Oke, jadi Kavina ini adalah seorang konselor keluarga dan juga dia founder dari Keluarga Kecamba. Nah, Kavina, boleh dikasih tahu dong ke lovebird yang ada di sini, sebenarnya Keluarga Kecamba itu tuh apa sih? Oke, ini agak cerita sedikit boleh ya? Boleh dong. Jadi tuh Keluarga Kecamba adalah sebuah platform yang aku bangun di tahun 2022. Kebetulan saat itu ada ceritanya nikah. Ceritanya itu adalah aku nikah 2020 saat COVID. Dan terus tiba-tiba move ke Bekasi. Dulu aku orang Bogor BTW. Oh, orang Bogor asli ternyata. Asli ya. Lahir di Bogor, sampai kerja di Bogor, sekolah di Bogor semuanya. Tiba-tiba nikah dapat orang Bekasi. Aku nggak pernah tinggal di situ, nggak punya temen di situ. Akhirnya pindah dan alhamdulillahnya punya anak. Setelah itu aku jadi IAT full, resign dari tempat kerja jadi IAT full, dan aku mengalami namanya depresi. Aku datang dong ke psikolog, walaupun memang basic ilmuwan pada 5 keluarga kayak antara teori sama realita agak berbeda banget ya. Jadi aku datang ke psikolog dan saat itu psikolog bilangnya ibu harus punya kegiatan. Akhirnya aku bikinlah Keluarga Kecamba. Dulu BTW di lock ya, jadi aku cuma curhat-curhat sendiri aja buat ngelampiasin energi negatif aku aja. Tapi seiring berjalannya waktu aku melihat pas aku buka nih locknya, kok banyak yang curhat di kolom komentar. Akhirnya apa aku jadi ajang buat edukasi ya teman-teman di luar sana, karena ternyata banyak nih yang struggle juga sama kayak aku gitu. Dan alhamdulillah sekarang platformnya sudah di 60.000K untuk di Instagram, dan untuk di Facebook 28.000K. Wow. So ternyata banyak banget loh, apalagi perempuan ya. Iya. Biasanya orang-orang yang curhat itu adalah orang-orang yang memang tidak punya teman bercerita. Betul kan? Apalagi kalau ibu-ibu yang tidak ada pekerjaan khusus gitu. Mereka di rumah mungkin lewat situ lah sosial media dipergunakan ya Kavina ya. Betul. Oke, luar biasa sekali. Akhirnya terbuatlah si Keluarga Kecamba ini. Kalau sekarang kita ada edukasi, sering membagikan konten gitu. Terus juga ada cerita bertumbuh. Jadi teman-teman yang punya cerita dan bingung ya kayaknya cerita ke siapa, bisa cerita di kita, bisa klik di bio Instagram kita aja ya. Kemudian kita juga ada konseling nikah, ini yang paling utama. Kita ada konseling bersama dengan konselor dan juga psikolog. Oke, jadi ada konselor sama psikolog. Nah ini bedanya sendiri tuh apa sih Kak? Kalau konselor keluarga itu biasanya kita menghadapi klien. Klien itu adalah orang yang normal ya Kak ya gitu. Namanya juga klien gitu kan. Tapi kalau psikolog itu menghadapi pasien biasanya.
Biasanya kalau aku nemuin klien yang notabene ada masalah khusus, kayak kita udah ada centang-centangnya lah ya, kayaknya dia agak manipulatif deh. Tapi kan kita nggak bisa diagnosis itu ya. Biasanya kita rujuk ke psikolog kayak gitu. Nah bedanya apa? Biasanya setahu aku ya, kalau psikolog itu dia memandang masalah itu dari individu, gitu, dari individu. Tapi kalau misalkan untuk konselor keluarga, kita memandang suatu keluarga itu adalah dua orang tuh jadi satu, bukan dua individu tapi adalah satu sistem. Itu bedanya kita sama psikolog gitu. Tapi di keluarga kecama juga ada layanan psikolog juga. Jadi sekiranya ada klien yang konseling nih sama konselor, terus tiba-tiba kayaknya butuhnya ke psikolog deh, kita rujuk ke psikolog kita. Jadi ibaratnya tuh di keluarga kecambah itu akan ada psikolog khusus ya kalau misalnya memang dirasa si klien ini harus menjadi pasien gitu. Iya, betul. Tapi banyak di Indonesia gini nih Kak, kalau kita datang ke psikolog itu aib. Kenapa? Kayak betul. kayak betul. Emang lo sakit jiwa? Oh enggak lo. Aku jujur ya, aku juga datang ke psikolog. Jadi ketika aku punya energi negatif ya, pasti kan kalau orang konseling nular dong energinya ke aku. Aku pasti juga konseling juga gitu loh untuk mengeluarkan ini. Jadi itu adalah hal yang sebenarnya lumrah aja ya gitu. Karena pada dasarnya apa kita ya sebagai ibu ya, sebagai perempuan juga gitu kan, yang punya peran banyak banget nih, bukan cuma sebagai individu tapi sebagai istri juga dan sebagai apa, udah jadi ibu ya kayak gitu. Oke, jadi emang sebenarnya kalaupun lovebird pengen ke psikolog, ngerasa kayak ada masalah dalam dirinya pun sebenarnya nggak masalah ya Kak Vina ya. Itu bukan dicap gila. Cuma mungkin orang-orang awam masih banyak yang berpikir, ih gila lu ya. Ngapain ada masalah apa gitu? Iya masalah apa gitu kan? Oke, luar biasa sekali. Dan tentunya ini kita ngebahas seputar, kalau tadi kan udah sempat dibahas POV dari seorang wanita. Nah, perubahan yang paling signifikan yang dialamin perempuan setelah menikah tuh biasanya apa sih Kak Vina? The one and only, enggak and only aja sih. Yang paling besar adalah adaptasi. Itu lovebird. Betul, karena mungkin agak personal lagi ini, mohon maaf ya. Jadi ini aku berkaca dari diri aku. Aku dulu nikah 2020, kemudian langsung pindah tempat tinggal, tidak punya teman, tidak tahu daerah seperti apa gitu loh. Dan beda banget ya sama Bogor, Bekasi itu ya gitu. Dari cuacanya, Masya Allah, aku keluar rumah aja dulu di Bogor nggak pakai AC kalau tidur. Di Bekasi nggak pakai AC kayaknya, aduh gerah banget deh, ampun. Jadi itu perubahannya sih gitu. Dan selain cuaca, selain juga tidak punya lingkungan yang sama ya seperti di Bogor, dan punya keluarga baru. Aku meninggalkan keluargaku untuk ke keluarga baru suamiku seperti itu. Dan itu emang, mohon maaf ya, aku mungkin semuanya ya, mungkin kamu juga gitu ya, namanya sudah menikah kita pasti ada kaget-kagetnya, kayak wah ternyata beda nih setelah nikah sama sebelum nikah. Kalau sebelum nikah kita punya opportunities buat ngapain aja tuh sendiri, kerja, terus dapat gaji, ya enaknya beli apa ya ini. Tapi kalau misalkan sudah menikah itu kan enggak gitu, ada suami gitu kan, ada juga mungkin keluarga besar juga kayak gitu kan. Jadi adaptasi sih yang paling penting banget. Ini tuh jujur agak sulit ya menurut aku, apalagi ketika kita berpindah tempat terus tiba-tiba kita punya anak gitu loh, terus kita harus juga menerima pasangan kita gitu loh, dan menerima keluarganya, menerima tradisinya gitu, menerima keluarga besarnya. Dan itu benar-benar mungkin sulit banget sih menurut aku. Nah itu berarti kan adaptasi nih ya lovebird yang jadi perubahan yang benar-benar signifikan banget gitu. Tapi sebenarnya secara ilmu mungkin ya, kira-kira adaptasi itu butuh waktu berapa lama? Akhirnya kita bisa menerima kita itu seorang istri dan inilah tugas istri itu, dan kita bisa menerima suami itu seperti apa, yaitu emang udah resiko kita gitu sebagai sebuah pasangan gitu. Ini menarik banget ya, karena antara teori sama realita kadang tidak sebanding gitu. Kalau aku ngomong teori dulu ya gitu. Jadi kalau misalnya dalam proses berkeluarga itu ada tahap-tahapnya. Sama seperti kita manusia, kita kan nggak mungkin lahir segini gitu kan. Pasti ada namanya bayi, toddler, kayak gitu ada prosesnya. Nah, berkeluarga juga ada sebenarnya. Gitu, dan itu jarang banget pasangan tuh aware sama itu. Apa sih tahap-tahapnya gitu loh. Tahapnya tuh ada 8. Kalau menurut teori ya, setiap tahap itu ada tugas perkembangannya. Dan tugas perkembangannya itu harus dilalui dan harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, bakal ada masalah ke tahap-tahap berikutnya gitu.
tahap pertama kalau baru menikah adalah tahap pasangan baru. Artinya dia baru menikah, belum punya anak. Ini tugas paling utamanya adalah adaptasi. Mengenal, bukan mengenal cuman, oh nama kamu siapa gitu. Enggak, mengenal semuanya. Mengenal tradisinya, luka pengasuhan pasangan kita gitu loh. Terus bagaimana pola asuhnya gitu. Semuanya harus adaptasi itu. Cara marahnya juga gitu loh. Mungkin cara yang sekecil kayak kebiasaan makan, kebiasaan tidur itu adaptasi di situ. Naruh anduk. Itu relate banget itu betul itu yang untuk tahap pertama. Nah biasanya pasangan tuh nggak aware sama ini, tiba-tiba punya anak. Nah punya anak ini adalah tahap kedua. Tahap pertamanya belum selesai, dia udah punya PR tahap kedua. Kayak gini, bayi nih kan punya anak ya kita ya BTW. Bayi tugas perkembangannya apa sih? Oh belajar jalan, baru lari. Gak mungkin bayi disuruh lari, bisa nggak? Nggak bisa. Iya. Nah itu fungsinya kita memenuhi tugas perkembangan itu gitu. Jadi emang berapa lamanya tergantung. Ada mungkin yang 1 tahun, kalau aku BTW 1 bulan ya. Jadi tiba-tiba hamil, kosong 1 bulan hamil gitu kan. Jadi harus cepet nih masa transisinya kita. Dan alhamdulillah suami aku bisa ngikutin pace-nya aku. Tapi ada juga loh yang tidak bisa mengikuti pace-nya gitu. Jadi lamanya kapan? Idealnya sih kalau kata Profesor Kei Sunarti itu 2,5 tahun. Oke, idealnya 2,5 tahun. Iya. Biasanya 2,5 tahun itu bisa lebih mengenal pasangan masing-masing. Iya, tapi harus dua-duanya mau ya, bukan salah satu aja. Kalau salah satu aja atau dua-duanya nggak mau 10 tahun juga kayaknya susah deh ya gitu. Jadi Wah, nah ini jadi sebenarnya PR untuk kita masing-masing juga ya Kak Vina ya. Jangan cuma kitanya doang yang mau, tapi pasangannya kita juga harus mau untuk mengubah itu semua ya. betul. Nah, ini kan realitanya gitu, apalagi cewek kebelet nikah atau pengen nikah, udah ketemu pasangan, kayaknya teh aku udah siap untuk menikah gitu Kak Vina. Tapi in reality ketika kita masuki dunia pernikahan, wah, Jadi tidak. Kalau kayak gini caranya mending gak usah nikah gitu. kita kan kayak aduh kok nggak ada yang ngasih tahu gue sih kalau ternyata nikah itu setelah nikah tiba-tiba jadi akunting gitu mungkin kan. Terus tiba-tiba ya jadi ibu menyusui gitu kan, itu berat banget ya. Kak Vina punya anak, aku pun punya anak gitu. Nah itu Gimana caranya? Sebenarnya banyak sih yang bisa dilakukan. Aku pakai contoh diri aku ya, mungkin ya lebih gampang. Dulu aku sama suamiku, kita mungkin pendekatannya lumayan cepet ya gitu. Tapi dulu aku temenan nih sama dia mungkin 4 tahun. Cuman kayak ya cuman aku tahu kamu tahu aku, udahlah kita nggak tahu benar-benar dalamnya seperti apa. Aku nggak tahu keluarga dia seperti apa. Dia juga nggak tahu keluarga aku seperti apa. Akhirnya pas kita memutuskan untuk ayo kita menikah, kita bikin buku nih. Kita bikin buku dan itu adalah checklist dari kita kayak gini, apa kebiasaan kita, apa nilai dari keluarga kita, apa harapan kita ke depannya. Dan di situ biasanya ya kita nggak mempersiapkan itu. Biasanya pasangan mempersiapkan cuman vendornya di mana, nikahnya di mana. Tapi ketika udah nikah, wah kaget banget gitu. Mungkin suggest dari aku adalah ya, yang pertama kita kenalin diri kita dulu. Aku lupa nih di buku apa ya. Jadi sebelum kita mencari orang yang cocok buat diri kita kenalin dulu cinta dulu sama diri kita. Kira-kira apa yang cocok buat diri kita gitu. Contoh, ada orang yang bisa aku kayaknya masalah finansial nggak bisa ditoleransi deh. Jadi aku pengennya sama pasangan yang sudah mapan. Tapi secara emosional aku bisa karena aku orangnya sabar. Nah, ada juga yang nggak cocok sama itu. Jadi mungkin yang kaget-kaget itu adalah karena dia belum ngomongin itu sebelum nikah gitu loh. Jadi ketika udah nikah, wah kaget. Biasanya nih misalnya kalau ada yang pacaran ya atau misalkan temenan gitu loh, kita biasa cuma kenal kayak 20% lah dari diri pasangan kita ya. Kita nggak tahu cara dia marah gimana, kita nggak tahu dia bikin keputusan seperti apa, kita nggak tahu kebiasaan dia apa. Ketika udah nikah kita jebret langsung tahu 100%. Itu ya sih yang bikin kaget. iya, maksudnya ini pasti semua terjadi sama kita semua ya. Iya. Khususnya sebenarnya bukan wanita aja, mungkin ya laki-laki pun akan sedikit kaget juga gitu. Cuma kalau ini kan kita lagi ngebahas seputar POV dari perempuan ya. Nah, kira-kira sebenarnya tuh ekspektasi apa sih gitu, khususnya perempuan yang ternyata ekspektasinya tinggi, tapi ternyata pada saat setelah menikah ekspektasinya tuh meleset aja gitu. Oke, ini sih ya. Jadi tiba agak menarik napas ya, karena relate banget kayaknya ya. Gini, kita tuh perempuan suka banget tuh sama fairy tale ya. Melihat gini, mohon maaf drama Korea ya. Wah, abis nikah kayaknya indah banget deh gitu kan.
justru nikah itu adalah ibadah paling sulit. Nah pas aku baru nikah, aku baru, oh pantesan nih nikahku susah banget. Misalnya setengah tiang agama, wong susah banget loh gitu kan. Jadi mungkin adalah yang paling sulit itu ketika kita sudah menikah, kita berpikir bahwa oh hidup kita tenang dan stabil. Ending dari segalanya. Padahal nikah itu adalah awal dari segalanya. Betul loh. Gitu relate. Awal dari kayak gini. Sebelum nikah kita mikir kayak oh ntar kalau udah nikah kita punya rumah, punya mobil, punya apa. Ketika udah nikah jebret. Mohon maaf ya kalau kita ada gaji dulu yang bisa buat diri kita beli skincare, sekarang buat token rumah. Atau buat cicilan rumah gitu loh. Itu sih rata-rata gitu yang dulu kita mikirnya kayak oh ekspektasi kita bakalan tenang nih, stabil nih, kita siap untuk mencintai seumur hidup sampai kakek nenek gitu loh. Tapi ternyata gak seperti itu. Tuh, jadi lovebird sebenarnya menikah itu tidak mudah, tapi kalau misalnya udah sama-sama menemukan ritmenya mungkin justru malah bahagia gitu. Betul. Dan itu semua pun butuh proses ya Kak Vina ya. Jadi ya namanya kaget-kaget kayak gitu mah adalah hal wajar. Iya betul. Kenapa nih ya banyak banget, maksudnya termasuk aku sendiri gitu. Sebagai seorang perempuan kaget gitu setelah menikah. Karena banyak banget sih hal-hal yang tadi aku mention sebelumnya ya. Kita sebelum nikah tuh cuma kenal 20%. Contoh ada orang pacaran atau orang yang temenan ya gitu ya. Berantem nih sama pacarnya sebelum nikah. Dia kan kalau berantem bisa pulang ke rumah orang tua sendiri ya. Jadi kita gak tahu proses dia marah tuh seperti apa. Terus dia ngomong sama ibunya seperti apa. Wah kita gak tahu nih. Kita cuma tahu 20%-nya aja. Ketika dia dalam keadaan waras tanda kutip ya. Dalam keadaan moodnya baik gitu. Tapi ketika menikah kita baru tahu kesehariannya. 80% yang selama ini ditutupin tuh baru tahu oh ternyata dia tidurnya ngorok loh gitu kan. Atau mungkin tidurnya apa yang satu harus nyala lampu, yang satu harus gelap lampu. Iya betul. Jadi hal kecil aja tuh, hal paling kecil aja kayak oh ternyata ini loh yang bikin kaget dari kebiasaan makan tuh. Contoh ya aku sangat suka sushi. Mungkin tuh Kak juga suka sushi ya, perempuan gitu kan. Pengen dulu tuh sebelum nikah pengen deh nanti makan sushi bareng sama suami gitu kan, jalan-jalan ke mall sama suami. Tapi tipikal suamiku adalah tidak seperti itu. Akhirnya kita gimana cara keluar dari situ? Aku tidak bisa memaksakan 100% apa yang aku mau. Kamu ikut aku ke mall, kita jalan-jalan, itu kan 100% aku mau gitu. Tapi aku gak memikirkan diri dia sendiri gitu. Akhirnya kita bikin kesepakatan di tengah-tengah. Nah ini menarik banget Kak. Jadi kita kadang gak bisa 100% yang kita mau tuh kita dapetin. Dia juga sama, akhirnya kita ketemu di tengah-tengah. Seperti itu sih Kak. Itu yang bisa bikin kita gak kaget-kaget lagi ya gitu loh. Ketika kita diskusi sama pasangan kita, contoh kayak masalah temperatur AC deh gitu. Dia kan ada yang suka dingin nih, misalnya suaminya suka dingin ya, kita sukanya hangat ya. Akhirnya bikin jalan tengahnya apa? Ya udah deh di tengah-tengah suhu AC-nya, tapi kamu nggak pakai selimut, aku pakai selimut. Ini tetap mencari solusi di balik setiap masalah ya dalam rumah tangga. Cuma nih Kak, kadang ada misalnya istrinya kayak ngasih tahu solusi. Gimana kalau kita kayak gini? Tapi ternyata si pasangannya, karena kan memang kalau mungkin nggak semua pria sih ya, tapi beberapa pria itu kadang lebih cuek dibandingkan si wanita yang super peka ini. Nah itu gimana tuh cara biar ya solusinya itu tetap dapat gitu? Kadang ada aja ya udah deh gimana kamu gitu. Oke. Kadang laki-laki tuh bilangnya biar cepet. Bukan gitu. Bukan emang dia sepakat sama itu gitu. Ini sih yang menarik ya. Mungkin ini masuk ke pola asuh juga ya. Karena kan aku bilang tadi kita harus menikah dengan keluarganya, dengan pola asuhnya dia juga, dengan luka pengasuhan dia juga. Kita tinggal di Indonesia ya kayak biasanya gitu loh. Dan kita nggak bisa nyalain orang tua kita juga gitu kan, karena memang pada dasarnya dulu kan nggak ada sosial media gitu kan. Kita akses untuk belajar juga lebih sulit dibandingkan sekarang. Kalau sekarang kan kita lihat apa-apa tinggal googling aja kan. Nah ini yang menarik adalah biasanya laki-laki di Indonesia itu dididik ya tidak boleh nangis. Jatuh, ayo bangun, kamu laki-laki harus kuat gitu kan gitu. Akhirnya dia tidak merasakan apa itu namanya emosi. Karena dia menganggap nangis itu adalah aib, aku tidak boleh menangis. Dia cuma tahu rasa senang mungkin. Akhirnya dia tidak peka sama pasangannya. Karena dari kecil tidak pernah diajarkan apa itu
Rasa marah, rasa sedih, rasa senang, rasa takut tuh nggak pernah diajarkan. Jadi ketika sudah menikah, punya istri nih, kita kan perempuan kan lebih dominan perasaan ya tuh dibandingkan logika. Beda sama laki-laki, laki-laki logika banget nih gitu kan, perasaan enggak. Nah, karena perasaannya tidak pernah dilatih ini, akhirnya dia kayak ngerasa ngelihat nih perempuannya punya ide banyak kayak gini, kita diskusi apa-apa, dia jadi nggak peka karena apa itu sedih, apa itu masalah gitu. Itu biasa di ruang konseling gitu Kak. Misalnya ada klienku yang dia pasangan duduk berdua, istrinya udah nangis-nangis lah kayak aku tuh ada masalah sama kamu, dan respon suaminya adalah oh kita ada masalah ya. Jadi emang kebanyakan mungkin nggak semua ya, tapi ya kebanyakan emang sebenarnya dari laki-lakinya sendiri itu tidak menyadari bahwa sebenarnya dalam rumah tangga itu tuh kita sedang ada masalah. Pasti biasanya komunikasi. Iya betul, komunikasi adalah kunci Utama gitu. Jadi emang ternyata hal-hal kayak gitu tuh realitanya yang ada gitu ya. Luar biasa sekali nih Lovebird. Semakin menarik ya Lovebird, dan mungkin dari perempuan sendiri nih. Apa sih yang biasanya mereka nggak sadari kalau sebenarnya tuh mereka sedang bermasalah? Gini, karena ini agak relate sama Lido, jadi agak curhat juga lah ya, mohon maaf ya. Gini, kadang kita kalau misalkan sudah menikah, kita punya dua peran, ya. Kita adalah individu dari kita sendiri dan adalah pasangan dari atau istri ya dari pasangan kita gitu loh. Terkadang di Indonesia kita tahu namanya patriarki ya. Perempuan nggak bisa masak atau nggak bisa beres-beres, nggak bisa melakukan pekerjaan rumah ya. Itu adalah nggak cocok jadi istri gitu loh. Tapi harus bisa nyari uang juga gitu kan. Waduh gimana tuh kan. Jadi kadang kita suka lupa sama diri kita. Misalnya kita kerja nih gitu kan, kita kerja, pulang kerja kita harus beres-beres rumah juga gitu kan. Segitu kalau belum ada anak. Kalau udah ada anak, pulang kerja nggak bisa tuh kita tiduran ya, pasti harus megang anak, karena anak kan seharian nggak kita pegang gitu. Tapi kalau misalnya laki-laki pulang kerja biasanya ya udah kan capek habis nyari uang, tiduran dong lah. Kalau kita gimana dong? Jadi double standar itu sih yang sebenarnya suka kita nggak sadarin gitu lah. Akhirnya kita lupa sama diri kita lupa ngasih celah buat diri kita lupa me time. Akhirnya lama kelamaan emosional kita nggak kayak gimana ya, kayak sungai yang ada sampah, dia kan bakalan mandet ya Kak, nggak bisa keluar. Jadi lama-kelamaan kita menahan itu, akhirnya kita jadi melampiaskan ke diri kita. Kita nggak bisa tidur, mungkin ya efeknya ke badan kita, atau nanti kalau udah ada anak nih, efeknya ke anak, kita marah-marah sama anak. Dan itu sebenarnya manusiawi ya Kak. Manusiawi banget, karena memang mungkin ini banyak banget ya Lovebird dialami sama beberapa perempuan yang memang sudah menikah juga. Nah, ini mungkin nggak ngerti karena memang perempuan itu lebih peka, lebih bawa perasaan. Tapi kenapa sih perempuan itu sensitif banget gitu loh Kak? Oke, kalau habis nikah ya. Iya, kalau habis nikah tuh kayaknya padahal cuma naruh anduk doang gitu di kasur, emang dia lupa buat nempatin ke tempatnya gitu. Tapi kamu nih gimana sih? Gitu, langsung tinggi gitu kan. Padahal kan sebenarnya kita bisa ngomong kamu itu anduk gitu. Padahal bisa kayak gitu. Ya ibunya Nusarara gitu. Itu gitu. Oke, ini banyak sih Kak reasonnya gitu loh. Yang pertama, kebutuhan emosionalnya tidak dipenuhi ya. Bagi untuk ibu rumah tangga, kan ada penelitian ya 2,5 kali lipat lebih stres ya ibu rumah tangga tuh daripada pekerja. Kenapa? Bukan karena beban kerjanya iya gitu, cuman tidak ada teman. Kalau kita kerja nih misalkan, aku ketemu kakak nih sekarang kan orang dewasa, aku bisa ngobrol enak ya. Kalau ibu rumah tangga di rumah nggak ada temen gitu, dia ngomong sama anak nggak tersalurkan nih emosinya. Jadi ketika ada hal kecil kesalahan suami, dia langsung muncak nih karena kebutuhan emosinya nggak dipenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang ini sih yang lucu ya, suami suka pasti nanya-nanya apa-apa tuh ke istri ya, anak nanya-nanya apa-apa ke ibu gitu. Misalkan suami, kunci motorku di mana sih gitu loh, ini di mana sih, tisu di mana sih. Itu simple sebenarnya Kak, cuman bagi istri itu besar. Kenapa? Karena untuk ada tisu di rumah tuh dia harus melewati banyak hal. Contoh, dia harus nulis belanja bulanan dulu, dia harus datang dulu ke supermarket buat beli, dia beli nih gitu kan, dia ngisi tisunya gitu kan. Suami kan gampang, tinggal mana tisunya, simple. Cuman bagi istri tuh dia udah melakukan banyak hal buat ada tisu loh di rumah itu. Kok kamu masih nanya gitu loh. Itu sih, jadi banyak banget hal yang ditahan sama perempuan seperti itu.
Jadi emang sebenarnya dari segi emosinya sendiri yang memang tidak tersalurkan ya. Makanya sebenarnya wajib banget nih mungkin buat lovebird di luar sana yang sudah menikah, ngerasa emosinya belum tersalurkan, cari kegiatan aktivitas-aktivitas mungkin ya Kak ya. Betul. Karena maksudnya aku pun kayaknya sebagai istri mengalami nih kok laki gue gak peka banget gitu. Mohon maaf ya. Laki-laki jangan tersinggung. Kayaknya kenapa kok gak peka banget gitu. Hal-hal sepele benar yang bikin kita marah-marah, sensitif. Tapi si cowok nanggepinnya, apa sih kamu lebay? Iya, lebay. Padahal cuma tisu doang kok sampai nangis gitu kan. Kamu tuh gak tahu perjuangan buat tisu sampai rumah tuh gimana. Tapi ini juga nyambung banget sih, aku mau relate ya sama aktivitas ini. Dulu pas aku move ke Bekasi nih 2020, terus aku sempet aja stres ya. Ya aku ke psikolog, dan psikolog tuh bilang, ibu kayaknya ibu harus punya aktivitas. Karena dulu aku orang ekstrovert BTW, aku gak bisa di rumah aja. Aku dulu tuh gak bisa loh, pas masih gadis ya, di rumah tuh gak bisa, aku harus keluar terus, tiba-tiba harus ngasuh anak di rumah, kayak gitu. Akhirnya bisa diminta harus punya aktivitas. Makanya ada keluarga kecambah nih gara-gara itu. Nah, aku bisa ngasih suggest itu juga ke perempuan-perempuan di sana, di luar sana, ibu rumah tangga, apalagi ya yang sudah menikah atau baru menikah. Kenapa lebih baik ada aktivitas? Karena kita tersalurkan. Kita ketemu nih, kayak aku ketemu kakak, kita ketemu orang dewasa lain, kita bisa ngobrol, bukan cuma anak doang, cucian doang gitu kan. Nah, terus gimana kerjaan rumah tangga? Wah, kerjaan rumah tangga dibagi dong sama suami. Iya, karena stigmanya tuh pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan para wanita ya Kak ya. Padahal sebenarnya itu bisa dibagi berdua gitu, biar nggak terlalu beban untuk ibu. Apalagi kan ibu ibaratnya kita nyampe rumah harus ngejaga anak, terus udah gitu nyiapin makanan untuk suami gitu. Syukur-syukur kalau misalnya suaminya bawain makanan ya atau online food gitu kan. Ternyata itulah salah satu rilis kita biar kita nggak stres. Ya betul, stress release tuh jadi lovebird. Iya, ya ada ketemu orang gitu loh. Terus juga ada intinya ya melepaskan itu sih. Tapi memang apa ya, stigma nih, aku masuk stigma mungkin ya, kayak stigma di Indonesia itu kayak mungkin ada pergeseran nilai sih Kak. Apa sih pergeseran nilai itu? Dulu nih, mungkin kita lihat orang tua kita generasi X. Dulu zaman ibu kita mungkin atau zaman nenek kita, yang kerja cuma satu orang, cuman ayah doang bisa mencukupi. Dan zaman dulu tuh anaknya banyak lagi. Jadi kayak stigma, ya kamu anaknya baru satu, baru dua, atau kamu gak punya anak kok, gak di rumah aja gitu loh. Karena dulu stigmanya seperti itu, dan harus ngurusin suami, yang ngurusin bikinin kopi kayak gitu. Tapi ada pergeseran nilai. Pergeseran nilai apa aja sih? Pertama dari segi ekonomi. Sekarang agak susah ya kalau satu income doang gitu guys. Ekonomi Ini ekonomi susah banget gitu kan. Satu itu, jadi dipaksa ibu harus bekerja. Pertama itu. Kedua, kebutuhan tambah. Contoh, dulu kita nggak punya handphone, sama nggak punya laptop lah. Jadi orang yang punya laptop atau yang punya komputer di rumah itu adalah orang yang berada lah. Kalau sekarang kan ada suatu kebutuhan ya. Betul. Kita semua orang punya handphone gitu kan. Semua orang punya handphone, semua orang punya laptop buat kerja gitu. Jadi ada penambahan kebutuhan. Jadi ibu harus bekerja, dan itu juga yang bikin mertua kita atau orang tua kita kayak dulu. Ibu bisa kok anak banyak ngurusin ini gitu, tapi bebannya beda dulu sama sekarang. Itu juga bisa jadi masalah sih, gitu. Ketika sudah menikah ya. sebagai wanita gitu ya. Oke lah, ibu juga mencari ibaratnya pundi-pundi gitu. Tapi kadang ada beberapa, mungkin nggak semua laki-laki, nggak semua laki-laki yang justru malah memanfaatkan itu. Ya udahlah kan bini gue udah kerja, kamu mau beli skincare sendiri, kalau misalnya pengen punya tas branded sendiri ya beli sendiri lah, kan kamu punya penghasilan. Itu loh yang kadang-kadang, kan gue dinikahin sama lu, masa lu nggak mau nafkahin gue gitu. Sebenarnya ini tergantung kesepakatan ya. Cuman kita ngomong dari sisi mana nih? Kalau dari sisi agama ya Kak ya, kan nafkah tuh 100% dari suami. Dan nafkah tuh bukan cuman ini gue transfer ke lo ya selesai, tapi makanan harus sampai ke mulut istri ya gitu, mulut istri. Itu kalau dari agama. Tapi kalau dari ilmu keluarga Kak, itu adalah kesepakatan. Karena gini sih Kak, kita nggak tahu ya
karakteristik keluarga seperti apa. Ada yang mungkin istrinya kalau dominan, dia memang tidak bisa di rumah gitu loh, tapi secara karir bagus gitu loh. Nah suaminya adalah suami yang family man. Secara dia punya kerjaan tapi ya gitu aja, monoton gitu kan, nggak ada menggebu-gebunya gitu. Nah itu masalah kesepakatan, pembagian peran dan tugasnya. Mau siapa yang di rumah ngurusin kerjaan rumah gitu, tapi siapa yang ngurusin anak tuh semua kesepakatan. Bakal jadi masalah kalau tidak ada kesepakatan itu. Jadi istri tuh merasa kok gue lagi, padahal kalau misalnya diomongin itu bisa clear ya. Iya betul. Dan itu ada kesepakatan dan masing-masing keluarga beda. Keluarga aku sama keluarga kakak juga berbeda ya. Mungkin kalau di keluarga aku yang provide itu adalah suami 100%. Ketika aku punya uang gitu loh, itu adalah terserah aku mau beli apa gitu loh. Tapi juga ada keluarga yang 50-50. Jadi itu tergantung apa? Tergantung kalian punya mimpinya seperti apa. Apakah pengen punya rumah yang seharga 1M, 2M gitu kan, beda ya. Sama ada yang kayak udah dapat rumah dari orang tua gitu kan, jadi nggak usah nabung buat beli rumah. Itu tergantung impian gitu, apa pengen punya mobil apa enggak gitu kan gitu. Sama ya tadi gitu, karakteristik gitu. Ada loh klienku yang dia istrinya yang menggebu-gebu gitu loh buat karir, tapi dia di rumah mohon maaf masak tidak bisa gitu kan, melakukan pekerjaan rumah tidak bisa gitu loh. Kalau dinilai dari tradisionalnya itu adalah gagal jadi istri gitu. Padahal dia secara salary gede banget dibandingkan suami. Kalau suaminya tuh suka banget nganterin anak sekolah gitu loh, terus ngambilin rapot gitu. Itu sebenarnya tidak apa-apa selama istrinya tidak terlalu dominan. Artinya gini, kadang kan kita kalau udah punya uang kayak aku yang di atas loh, kamu yang di bawah gitu. Nggak kayak gitu, itu adalah bentuk kerjasama. Begitu itu dengan ibu rumah tangga ya. Kadang ada yang gini, aku yang nyari uang nih, suaminya nyari uang. Kamu kan di rumah aja, jadi semua yang ini tuh adalah uang aku, kamu nurut aku aja. Makanya kadang banyak banget ya kita nggak bisa beli apa gitu, beli skincare atau apa karena kan nggak ada uangnya gitu. Sebenarnya itu adalah satu kesamaan. Maksudnya gini, oh kamu bagian nyari uangnya, aku bagian yang jaga rumah sama jaga anak-anak. Bukan salah satu lebih tinggi, salah satu lebih rendah, nggak kayak gitu. Iya, dan maksudnya kita juga sebagai perempuan mungkin kalaupun emang ternyata pendapatan kita lebih besar, kita tetap harus ingat derajat suami itu tetap lebih tinggi daripada seorang perempuan gitu. Betul. Ya kadang tanpa disadari mungkin yang terjadi perpecahan rumah tangga tuh ya karena hal-hal yang kayak gitu justru ya Kak ya. Iya, sebenarnya ini menarik banget sih kayak aku ngelihat data kan banyak banget sekarang di sosial media, mohon maaf ya, perselingkuhan ya. Jindasim lagi bertindak. Banyak banget yang selingkuh. Tapi ternyata perceraian di Indonesia itu paling banyak bukan karena perselingkuhan, karena komunikasi atau disconnected emosional. Gara-gara itu, dan itu 60% loh Kak. Paling nomor 1. Dan perselingkuhan itu awalnya tuh dari situ. Karena si komunikasi itu. Iya, jadi gini misalkan kita udah gak nyambung nih suami istri gitu kan. Akhirnya si suaminya nyari dong di luar atau istrinya nyari keluar gitu, karena udah gak nyambung, akhirnya selingkuh. Awalnya tuh kan dari situ. Selingkuh kan bukan kayak sehari 2 hari jebret langsung. Itu proses dari dia tidak puas sama pasangannya gitu, terus dia juga ada kebutuhan untuk didengar, akhirnya dia mencari keluar, kayak gitu sih Kak. Jadi sebenarnya complicated juga ya, balik lagi ke keluarga masing-masing. Tapi ngomongin komunikasi nih Kak, kenapa komunikasi itu terasa lebih penting setelah kita menikah gitu? Karena itu berpengaruh banget sama kepuasan pernikahan. Ada data ya Kak ya. Kalau tahap 1 itu tadi kan baru menikah nih ya, kita masih ya mau honeymoon ya, masih sayang-sayangan, pacaran kemana-mana, tiba-tiba bawa ada buntut nih. Masuk tahap 2 pernikahan gitu. Tahap kedua adalah pasangan dengan bayi, teman dengan anak. Dia yang tadinya awal cuma punya 2 role, yaitu sebagai individu dan sebagai istri atau suami dari seseorang. Dari istri lah ya, kita kan perempuan gitu. Dia nambah jadi ibu. 67% pasangan merasa ada penurunan keharmonisan ketika punya anak pertama. Sebenarnya bisa dimitigasi loh kalau kita tahu. Caranya adalah komunikasi. Balik lagi, ternyata komunikasi yang terpenting ya. Iya, dan maksudnya komunikasi dan respect juga sih Kak. Satu lagi, kita udah ngobrol nih pembagian peran kayak kita sama-sama kerja, punya anak, kamu resign ya gitu. Suami jangan menganggap paling tinggi, aku udah nge-provide kamu gitu loh, aku udah nge-provide kamu gak ada salary ya, gak ada gaji, aku udah ngehidupin kamu. Tapi kan perempuan ini kita berkorban ya untuk melepaskan karir kita, melepaskan dunia kita untuk mengasuh anak kita kayak gitu. Itu sih yang kadang komunikasi ada tapi kita tidak respect satu sama lain. Anak sudah ada nih misalkan gitu, terus kayak
oh kan kesepakatannya kamu yang jagain anak, tapi suami nggak ikut andil gitu loh. Nggak gitu juga, kita harus lihat juga kebutuhan pasangan kita. Jadi memang komunikasi itu berpengaruh banget ya tadi sama kepuasan pernikahan, dan banyaknya itu pasangan di ruang konseling itu tidak memahami satu sama lain. Contoh, kita biasa kan ada siklus ya Kak ya, mau dapet, mau apa gitu. Ada satu cerita dari klienku, dia datang ke rumah mertuanya, terus tiba-tiba mertuanya ngomong lah kayak sesuatu hal yang tidak enak. Akhirnya si perempuan ini nangis gitu kan. Suaminya diem, dan nangis itu ternyata bukan gara-gara perilaku mertuanya, tapi kenapa suamiku tidak membela aku. Berarti kan kita punya harapan dong sebagai perempuan. Harapanku adalah suamiku ngebelain aku, atau seenggaknya cuman knep gitu kan pas diomongin gitu. Tapi tidak tersampaikan si komunikasi itu, si pesan itu ke laki-lakinya, karena si perempuannya nggak ngomong gitu, nggak ngomong kayak kok kamu tadi nggak belain aku gitu loh. Nah di ruang konseling baru tahu laki-laki, oh jadi kamu kemarin nangis gara-gara itu. Kataku, wah ini mah komunikasi gitu. Jadi dipendam, ternyata baru ketahuannya itu pada saat konsultasi. Iya. Oke. Tapi kan ada juga Kak yang mungkin beberapa pasangan yang satu udah sadar kayaknya rumah tangga kita harus ke konselor nih. Tapi mungkin pasangannya tuh enggak, ngapain kayak gitu. Oh, ngapain sih, emang kita sakit gitu? Gitu. Padahal kan sebenarnya bukan sakit ya, cuma yuk kita benahin bareng-bareng gitu. Dan biasanya kan lebih kebanyakan perempuan yang merasa itu duluan dibandingkan laki-laki gitu. Oke, ini menarik banget ya, karena kita perempuan nih, kita dominannya perasaan. Setomboy-tomboynya perempuan kayaknya tetap perasaan ya, nggak mungkin lebih dari 50% logikanya. Laki-laki kebalikan. Laki-laki karena tidak peka sama hal-hal seperti itu, jadi menganggap begini. Ini lucu banget sih, ada buku ya, namanya Men from Mars versus Woman from Venus. Itu ngebahas tentang pola pikir laki-laki dan perempuan. Ada satu kasus gini, ada suami istri nih ya, berantem sebelum tidur, berantem ya. Terus tiba-tiba laki-lakinya tidur, ninggalin tidur. Perempuan suka menganggap apa? Dia udah gak sayang lagi sama aku, kok dia ninggalin aku tidur dengan keadaan menangis gitu. Udah overthinking, udah bilang udah mikir-mikir apa. Ternyata si penulisnya tuh nulis di situ bahwa laki-laki tuh nggak mikir ke situ. Laki-laki tuh mikir cuman kayak gini, berantem nih, terus kan kelihatannya bete nih. Kalau kita udah kelihatannya kayak udah, dia udah nggak sayang nih, udah apa, dia tuh ngeliatin aku tuh bete. Biasanya tuh dia sebelumnya tuh bilang I love you lah atau apa, tapi dia nggak bilang I love you sama sekali. Wah, dia udah marah sama aku. Kita udah overthinking kemana-mana, nangis seharian, akhirnya nangis semalaman, akhirnya nggak tidur. Ternyata laki-lakinya itu bete bukan gara-gara itu, tapi gara-gara timnasnya, tim bolanya kalah. Kok kayak sebuah cerita ini ya, salah satu penyanyi yang ada di Indonesia. Siapa ya? Ada lah pokoknya enggak. Jadi katanya moodnya dia gimana tim bolanya. Betul. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya tuh kita pun harus belajar memahami pasangan kita masing-masing ya. Dan dari segi ilmu sebenarnya kita bisa mempelajari kalau wanita itu seperti apa, kalau lelaki itu seperti apa ya. Nah tapi sebenarnya Kak Vina, kalau misalnya kita ngebahas pernikahan ya, hal-hal apa yang tidak dibicarakan sebelum menikah tapi ternyata setelah menikah itu tuh sebenarnya penting harus kita bicarakan dulu gitu. Masing-masing orang beda. Aku sama kamu berbeda ya gitu loh. Kita kadang suka nggak ngomongin batas-batas toleransi. Contohnya apa gini? Kita kan dalam pernikahan itu banyak banget yang kita omongin ya Kak, dari mimpi, dari keluarga asal, dari masalah finansial, masalah pengen punya rumah di mana aja, itu harus benar-benar diomongin ya. Tapi kita tuh harus tahu apa yang tidak bisa kita toleransi, apa yang bisa kita toleransi. Mungkin bagi aku tidak bisa mentoleransi masalah emosional, karena aku orangnya sangat menggebu-gebu sekali, kayak gampang banget naik turunnya. Tapi ada perempuan mungkin kakak ya, misalnya sabar banget misalkan. Seperti tidak. Berarti tidak sama kakak ya. Kayak sabar banget, nggak apa-apa deh, aku dapat suami yang agak mudian ya, karena aku bisa menjaga itu. Kayak gitu sih Kak. Kita nggak dulu tuh aku sebelum nikah ya, dan mungkin sama klien aku yang mau nikah, kita juga ada konseling pranikah BTW ya. Kita ada assessment tuh Kak. Kita list dulu kira-kira apa kebutuhan kita. Terus apa sih definisi peran suami
dari kita apa dari definisi peran ini semuanya tuh, apa yang bisa kita toleransi, ada apa yang enggak. Kalau aku masalah finansial masih bisa ditoleransi pas awal nikah gitu. Kalau aku punya suami yang maksudnya masih merintis ya kan, belum mapan ya gitu kan, aku tidak apa-apa. Tapi karena tidak diomongin nih mungkin kalau misalkan teman-teman di sini ya gitu, kalau misalkan tahu ini lebih dulu mungkin kayak oh iya kayaknya harus diomongin dulu sebelum nikah gitu. Karena kalau ini nggak diomongin ketika udah nikah, jebret, kita punya ekspektasi dong. Kayak tadi peran suami menurut aku tuh adalah A, B, C. Suami yang bisa naik mobil, suami yang bisa nyetir motor. Nikahlah sama pasangan kita, ternyata dia nggak bisa naik motor. Dan itu nggak bisa kita toleransi karena kita anak motoran gitu, atau kita suka banget motoran kemana, ke Bandung kemana gitu, itu nggak bisa kita toleransi. Nah itu sih yang sebenarnya harus dimitigasi dan dibicarakan. Sama kedua adalah kebiasaan sehari-hari sih, kayak tidurnya gimana, orang tua seperti apa, sampai masalah pengasuhan, kamu punya keluarga seperti apa, pola asuhnya seperti apa, harus diomongin. Sama yang paling penting ada luka pengasuhan. Setiap orang tuh punya luka, Kak. Tidak ada orang yang sempurna. Orang tua kita juga tidak sempurna ya kayak mengasuh kita, tapi hal yang tidak bisa kita toleransi, contoh dari keluarga broken home misalkan gitu, dan dia nggak mau melihat orang tuanya gitu kan hancur, dia pengen dong punya keluarga yang utuh gitu. Jadi dia melakukan banyak hal, walaupun nanti suaminya selingkuh nggak apa-apa deh, yang penting kita masih bareng-bareng, kasihan anak-anak gitu loh. Hal-hal kayak gitu kan harusnya diketahui dari sebelum menikah. Seperti itu sih, Kak. Kalau misalnya sebelum menikah gitu, misalnya kita udah berencana menikah sama pasangan kita gitu, sebenarnya mungkin boleh dikasih tiga hal yang sepatutnya atau mungkin basic dasar yang perlu kita tanyakan kepada pasangan kita, kecuali finansial ya. Kalau finansial kayaknya rata-rata orang-orang udah pada Melek ya? udah pada melek. Ini nanti gimana kalau misalnya aku nikah sama kamu, kira-kira kamu bisa kasih aku berapa? Kamu masih ngasih orang tua nggak? Bisa kan kayak gitu. Apalagi kan kalau misalnya memang mungkin orang tuanya itu adalah janda kah, yang perempuannya gitu kan. Jadi emang ada tanggung jawab seorang pria kepada orang tuanya gitu kan. Mungkin selain itu gitu, Kak, mungkin 3 atau berapa gitu yang bisa Kak Vina kasih tahu nih mungkin ke Lovebird. Kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita tanyakan ke pasangan kita sebelum kita menikah? Oke, sebenarnya 11 ya. Wah, banyak. Iya tuh. Gitu. Makanya Bang Seling pernah nikah di kita. Tapi aku boleh spill nih di sini lain. Saatnya tadi udah finansial, kita udah tahu banget ya, karena itu kelihatan dari segi angka. Tapi kan masalah emosional tidak, masalah dewasaan. Gini, kita kadang suka ngeliat orang dewasa. Aku ngeliat kakak sebagai orang dewasa ya gitu. Tapi aku baru tahu perkembangan emosional kakak seperti apa ketika kita sudah mengenal, dan aku udah tahu reaksi marah seperti apa gitu. Mungkin hal yang paling utama adalah emosi, emosional gitu loh. Apakah dua-duanya api atau dua-duanya air? Jadi kalau air kan ya udah marahan dia gitu. Kalau api kan dua-duanya marah, tiba-tiba piring stuck gitu kan gitu. Itu masalah kita emosional. Kenapa? Karena kita menikah nggak mungkin ada pernikahan yang tidak pernah berantem, betul nggak? Tuh. Tidak mungkin. Justru konflik itu adalah kayak ya pemanis pernikahan ya. Bukan seberapa lama kita berkonflik atau seberapa banyak kita berkonflik, tapi bagaimana kita sama pasangan kita punya cara sehat. Aku bisa underscore sehatnya ya, untuk menyelesaikan masalah. Dan itu fondasinya adalah secara emosional. Perkembangan emosionalnya seperti apa? Contoh, ada orang dewasa 30 tahun, harusnya kan mature ya, bisa menahan emosi atau mengelola emosi. Tapi ada kok yang marah-marahnya suka ngelempar piring, sampai mungkin ada yang sampai ya pokoknya belum mature, sama kayak anak usia prasekolah lah ya, yang kalau nggak dibeliin mainan, gitulah. Itu ada yang seperti itu. Itu pertama masalah emosional, karena kita harus bisa menyelesaikan dengan cara yang sehat ya untuk konflik. Yang kedua tadi finansial gitu loh. Yang ketiga mungkin tradisi atau keluarga asal. Ini yang sering jadi masalah karena kita bukan menikah sama pasangan kita aja, kita menikah sama ibunya, sama ayahnya, sama tradisinya gitu loh. Tiba-tiba kita nikah jebret, aku ada tradisi ABCDFG yang kita nggak bisa toleransi gitu loh. Ya kita biasa ada tradisi yang misalkan harus apa gitu loh, harus umroh tiap tahun. Wah kayaknya nggak bisa tuh ya secara finansial. Hal-hal kayak gitu sih harus dibicarain. Yang intinya hal-hal yang bisa berpotensi jadi konflik. Bukan menghindari konflik, tapi tahu alarmnya. Contoh, aku sama pasanganku udah ngomong 11 hal ini.
sampai aku udah ngomongin mungkin sampai 70 tahun kita mau ngapain ya, mimpi kita aku mau jadi seperti apa, dan harus support satu sama lain gitu. Kita juga punya anak, nggak boleh dong kayak aku egois, aku pengen ini gitu kan, ninggain anak, suamiku juga pengen ini. Kita ada ritmenya. Contoh, awal 5 tahun pertama itu fokus suamiku yang ngembangin usahanya dia PTW usaha ya, bukan kerja gitu loh. Aku yang agak mengalah, tapi bukan terus aku ngalah terus. Karena kita udah ada perjanjian, aku bilang aku udah 5 tahun nih kita nikah, aku mau agak naik sedikit deh, maksudnya dari awal begini ke gini jadi agak begini nih, walaupun sekarang masih waktunya dia yang paling dominasi daripada aku. Kayak gitu, hal-hal kayak gitu sih Kak, yang sebenarnya harus dibicarakan ya. Apalagi kan kita juga punya mimpi ya gitu, maksudnya kakak mau jadi aku mau jadi misalkan mau jadi YouTuber atau apa ya, pasangan juga harus tahu kayak gitu sih, karena menikah itu memulai hidup ya, bukan mengakhiri hidup kayak gitu. Cuma mungkin bagi perempuan akan ada hal-hal yang tertunda terlebih dahulu, apalagi kalau udah jadi ibu ya Kak ya. Betul. Jadi maksudnya kayak mungkin cita-citanya apa dalam yang awalnya kayak 3 tahun nih aku udah bisa harus kayak gini, tapi ternyata setelah 3 tahun itu kita belum mencapai, itu pun sebenarnya nggak masalah ya Kak ya. Oke, luar biasa sekali nih. Ini pembahasannya tuh makin seru ya Lovebird tentunya. Dan sebenarnya nih Kak Vina, kalau menurut Kakak makna dewasa dalam pernikahan itu tuh apa sih? Menurut aku adalah kita bisa menjaga waktu pribadi. Satu, kebutuhan emosional sama batas yang sehat. Kita bahas satu-satu ya kayak biasanya bagi perempuan, kita kan kita perempuan ya. Ketika sudah menikah, kita menghilangkan diri kita. Kita ada 3 peran. Kalau udah jadi ibu ya, kalau misalnya belum jadi ibu mungkin 2 peran ya. Kita suka menghilangkan nih me time kita. Kayak misalnya kita pergi nih sendiri ke mall gitu. Orang kayak, oh lagi berantem ya sama suaminya. Enggak kok, ini lagi me time gitu loh. Itu harus disepakati sama pasangan kita gitu loh. Even udah punya anak atau belum punya anak. Kayak cuma makan mie doang 10 menit, kamu handle anak-anak ya. Aku makan mie mau dengan tenang. Itu termasuk me time. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ketika kita dalam mood yang baik, kita bisa loh menularkan mood yang baik itu ke anak kita dan ke suami kita. Perempuan adalah pilar dari keluarga. Gitu, pilar dari keluarga. Kalau kita suntuk ya, atau misalnya kita mental load banget ya, benar-benar suntuk banget, suami nanya apa, bunda tisu di mana, kamu gitu kan, atau anak nih, bunda mau disuapin, makan sendiri gini, karena kitanya tidak ada waktu buat me time. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kebutuhan emosional. Tadi kita kan ada kebutuhan ngobrol ya, 20.000 kata loh sehari ya. Itu rata-rata laki-laki tuh mungkin ya kalau tidak salah 10.000 ya gitu. Even laki-laki yang cerewet pun ya segitu gitu loh. Laki-laki yang pendiam 5.000 lah. Perempuan yang pendiam itu mungkin 15.000. Jadi gapnya jauh banget ya. Gini misalkan ya, kita gak ada aktivitas di rumah, suami kerja, dia udah terserap tuh energinya di tempat kerja ya gitu loh. Pulang berarti energinya udah 0. Kita belum tersalurkan masih 100%. Kita ngelihat dia, kamu kok nggak mau dengerin aku gitu loh. Iya lagi, kamu nggak mau dengerin aku, kamu kok nggak sayang sama aku gitu. Jadi itu sih yang penting gitu loh, untuk ada kebutuhan emosional tersalurkan. Masing-masing orang beda, mungkin kakak suka nyalon gitu ya, salon tuh nggak apa-apa, setiap minggu 2 minggu sekali. Kalau misalkan anak belum bisa ditinggal udah sebulan sekali, tapi seenggaknya kasih space. Itu kebutuhan emosional sama batas yang sehat. Batas yang sehat itu apa? Kita sebagai Jadi kita kan pasti ada konflik ya, bukan cuma sama suami tapi sama mungkin mertua atau orang tua juga gitu loh. Bagaimana kita jadi jembatan yang sehat? Tidak semua perempuan cocok sama mertua. Walaupun memang setelah nikah ya dia jadi orang tua kita gitu, tapi kan tidak semua, karena kita hidup lebih lama dengan orang tua kita dibandingkan sama mertua kita. Kita harus ciptakan batasan yang sehat gitu loh. Jadi kayak aku jadi jembatan yang baik antara suamiku sama orang tuaku. Misalnya suamiku nggak bisa nganterin ke Bogor nih, biasa kan orang tuh kayak, oh anak aku di ini, tapi aku bilang enggak kok, lagi ada urusan. Jadi kita harus ada framing yang baik ya untuk ke orang tua kita tentang suami kita. Begitu juga sebaliknya, ketika aku udah kekurangan gitu loh, suamiku jadi orang terdepan yang bukan membelain aku tapi kayak memframing aku tuh positif loh gitu. Nah itu menciptakan batasan yang sehat Kak, seperti itu tuh. Jadi benar-benar kerjasama antara pasangan nih Lovebird ya. Jadi bukan cuma sekadar ibaratnya kan mungkin mertua nggak tahu kita karena memang baru kenal juga, nggak seperti orang tua kita yang orang tua kita udah ngasuh kita dari kecil gitu. Jadi memang mungkin dari kitanya sendiri pun harus ada ngebelain gitu. Jadi kayak ibaratnya mah kalaupun ada hal apapun
nutupin. Bahkan aku pernah denger gitu sebuah podcast juga, katanya tuh kalaupun emang kita berantem sama pasangan, kita nggak boleh, kalau sebisa mungkin nggak boleh cerita sama orang tua kandung sendiri. Bener nggak? Itu sebenarnya ya fakta ya. Fakta gue ya, fakta mitosnya fakta. Kenapa? Karena gini, biasanya orang tua kita nggak objektif. Ketika ada masalah, syukur-syukur orang tua kita objektif ya. Tapi biasa kan namanya gini, kita berantem sama suami, pasti kan ada ngerasa, karena aku juga udah jadi ibu ya, kita ngerasa kalau anak kita berantem nih sama anak orang lain, kita lebih dominan ke anak kita. Gitu ya, gitu. Kita tidak menyalahkan anak orang lain gitu. Itu termsnya juga sama, berantem nih sama suami, kita cerita sama orang tua kita. Biasanya ada pergeseran kayak, oh ternyata suaminya tuh kayak gini ya gitu. Jadi negatif. Begitu juga dengan mertua mungkin ya. Jadi baiknya sih sebenarnya cerita boleh, cuma sama orang yang terpercaya. Gitu. Ya kalau aib keluarga gimana? Ya cerita sama konselor. Karena kita nggak boleh cerita sama siapa-siapa, itu adalah privasi gitu kan. Ya kadang bolehlah sentil gitu loh ke mertua, Mi kok gini ya gitu. Oh, jadi maksudnya kayak cerita kok suami aku gini, nanti dia akan mungkin akan membalasnya dengan POV selama menjadi orang tua. Iya gitu ya. Jadi kita lebih paham gitu ya kayak. Iya betul, itu juga bisa menggali pengasuhan. Jadi kan gini, aku sering sharing ya sama mertua aku, sama Umi ya gitu. Umi sering sharing sama mertua aku bilang, Mi dulu pas kecil seperti apa gitu, kok kayak misalnya kayak agak nggak peka, ternyata diceritakan, oh pas kecilnya seperti ini. Jadi aku ada patternnya juga nih gitu loh. Aku bisa mengenal pasanganku ketika dia pas kecil gimana, karena aku sama pasanganku baru 6 tahun ya menikah gitu loh. Dan itu masih sebentar banget gitu, lebih banyak orang tuanya yang mengenal dia dibandingkan aku, seperti itu. Jadi lebih ke sharing sih, bukan pas lagi berantem ngomong. Karena ketika kita ngomong lagi emosi, itu kan tidak sesuai apa yang menjadi masalahnya sama yang kita keluarkan kayak gitu. Jadi alangkah baiknya kita pendem sendiri dulu ya. Maksudnya nggak perlu cerita sampai ke orang tua. Jadi ibaratnya ya udah, rumah tangga kita ya rumah tangga kita gitu. Jangan sampai bawa orang tua gitu ya, kayak alangkah baiknya. Karena memang mungkin beberapa orang yang mungkin sudah menikah, itu mereka ngerasa nyaman untuk entah cerita sama mertuanya, entah itu cerita sama orang tuanya sendiri gitu. Tapi emang mungkin banyak hal-hal yang justru malah jadinya negatif juga ya Kak ya ternyata ya. Tapi tergantung sih, tergantung mertuanya atau orang tua kita. Kakak orang yang bijak. Nah itu tuh. Kadang gini, karena ibuku ya, itu kalau ada sesuatu tuh pasti ngebelain bukan anaknya. Kalau masalah nih dari dulu tuh pasti ngebelain orang lain, bukan anaknya gitu. Karena ibuku menganggap bahwa kalau anaknya salah ya itu kan anak saya gitu, tanggung jawab saya. Cuman kalau misalkan anak orang lain kenapa-napa itu bukan tanggung jawab saya. Jadi lebih kayak kalau aku ngadu gitu, misalkan dari dulu lebih kayak kamunya coba yang mulai kali gitu. Jadi lebih itu sih sebenarnya tergantung orang tuanya apakah bijak atau enggak. Ada loh klien aku juga yang kayak dia udah sering cerita nih sama orang tuanya, ternyata tuh jadi lama-kelamaan orang tuanya nyuruh cerai, nge-push buat udah pisah aja. Itu kan jadi negatif juga dong, ada negatif impact kayak gitu sih Kak. Ya makanya mungkin kalau lovebird yang akan menikah gitu, kadang penghulu ada kasih nasehat, kalau berantem udah cukup sampai di kalian saja. Jangan sampai aib kalian tersebar khususnya ke orang tua tuh ternyata itu ya. Karena kita nggak tahu orang tua kita tuh mungkin bijak atau tidak, bisa menanggapi secara objektif atau tidak. Menarik sekali ya lovebird pembahasannya. Nah Kak Vina, pesannya nih untuk perempuan yang mungkin akan atau mungkin baru menikah, karena kan biasa tadi Kak Vina bilang baru menikah tuh masih honeymoon, masih kayak unyu-unyu sweet gitu. Apalagi setelah dijalanin punya anak berbeda gitu. Pesannya apa nih Kak? Pesannya tuh sebenarnya banyak sih sebenarnya. Banyak, nggak bisa satu episode kalau kayak gini ya gitu. Cuman yang boleh aku kasih tahu adalah ketika kalian nanti kalau sudah yang belum menikah nih, yang belum menikah, coba kalian gali 11 hal gitu dari pasangan kita, dari keluarganya, dia memandang istri seperti apa. Karena beda nih, bisa jadi kayak si suaminya tuh pengen nanti punya istri bekerja, tapi si istrinya ternyata enggak, dia kalau udah punya anak aku pengen jadi rumah tangga. Apalagi zaman sekarang ya, aku takut anakku gitu. Itu kan jadi nggak ketemu ya. Jadi yang belum nikah nih, omongin semuanya, tuntaskan sebelum nikah gitu. Kalau bisa pakai orang ketiga, mediator ya, karena takutnya beda gitu kan. Pakai mediator, entah mungkin dari keluarga yang bisa dipercaya, kakak, atau mungkin dari konselor seperti itu, karena lebih objektif ya melihatnya gitu loh. Itu yang sudah menikah adalah
kalau ngerasa kaget-kaget nih atau ngerasa sakit hati atau apa, itu bukan jadi tanda gagal Kak, tapi sebagai tanda sedang belajar. Tapi dengan catatan, ketika tahu ada masalah, bukan menghindar, bukan kayak aku kayaknya mau cerai aja tuh selesai deh, kayak dia udah enggak. Ayo kita apa yang bisa kita perbaiki, apa yang bisa kita pelajari. Karena setiap tahap perkembangan keluarga itu kita harus adaptasi Kak. Karena kebutuhannya beda-beda. Contoh, baru menikah ya mungkin masalah adaptasi ya, masalah nilai, norma itu melebur jadi satu dan kita bikin satu pemahaman buat diri kita sendiri atau buat keluarga kita sendiri. Kedua, udah punya bayi, oh nambah nih jadi pengasuhan seperti apa, perannya seperti. Ketiga, anak usia prasekolah, berarti mempersiapkan dia buat sekolah, berarti dari segi finansial harus kuat nih. Sampai nanti tahap 8 itu ketika pasangan kita udah gak ada satu sama lain, kita jadi maksudnya single ya, entah meninggal, entah bercerai atau apa kayak gitu. Jadi memang itu sih, kalau nemuin suatu hal yang tidak beres, baiknya cari tahu, belajar, improve kayak gitu terus aja. Oke, jadi banyak banget sebenarnya hal yang perlu dipelajari ya dalam sebuah rumah tangga. Apalagi nih buat lovebird yang mungkin baru mau menikah, jangan dilihat happy-happynya aja, tapi mungkin bisa dipikirin beberapa tahun ke depannya setelah menikah ya Kak Vina. Nah, dan Kak Vina ini aku punya pertanyaan juga nih. Menurut Kak Vina nih, tanggapan Kak Vina sekarang tuh kan banyak, ya mungkin karena kebanyakan kita istri yang di rumah nggak begitu banyak kegiatan aktivitas, mereka ngelihat konten seputar hal yang mungkin sedikit menyindir suami langsung di-share. Langsung di-share by DM gitu. Nah itu gimana menurut tanggapan Kak Vina? Oke, ini menarik banget tentang cara komunikasi sama suami ya. Faktanya suami kurang aware. Kalau kita kirim truk tiba-tiba udah ada 10 DM, berarti pas kita buka Instagram suami masih 9+. Kamu kok jahat banget ya nggak lihat itu. Caranya nggak kayak gitu. Ini fun fact juga ya gitu. Kenapa ada keluarga kecambah? Itu adalah bentuk aku menasihati suamiku sebenarnya. Fun fact-nya. Karena gini, laki-laki itu harga dirinya tinggi Kak, betul ya? Betul. Kalau perempuan itu yang dilihat dari suatu hubungan adalah kesetiaan, komitmen. Jadi ketika suaminya atau pasangannya dirasa mengkhianati, dia langsung kayak dunia runtuh. Karena itu yang paling besar. Kalau laki-laki nggak harga diri. Ketika kita ngomong dengan nada tinggi atau menjelekkan suami depan orang lain, dia langsung hancur. Karena harga dirinya tergores lah kayak gitu. Nah, untuk ngasih tahu suami, biasanya aku nyari jurnalnya dulu, penelitiannya dulu. Karena kalau aku omongin dia nggak percaya, karena dia menganggapnya kayak istri loh yang ngasih tahu gitu. Akhirnya aku cari jurnalnya, aku nyari penelitiannya, aku kasih lihat ke dia. Dia baru ngeh. Nah itu caranya biasanya ngomong baik-baik. Biasa gini, laki-laki kan kalau udah fokus sama satu hal dia multifokus ya. Nggak kayak kita Raka lagi main handphone deh, aku panggil pasti ya gitu. Kalau suami enggak, main handphone fokus aja. Caranya adalah buat ngomong baik-baik. Lihat dulu nih, dia ngapain, dia kerja kah atau dia lagi misalkan main handphone kah, scrolling gitu. Aku biasanya ngomong, tepuk dulu pundaknya sampai kita dapat atensinya dia, sampai dia noleh, kenapa gitu. Kalau belum noleh atau belum bilang kenapa, diem dulu sampai nanti dia noleh, kenapa, udah dapat nih atensinya. Aku boleh nggak ngomong sama kamu? Udah dapat, iya kenapa gitu. Kayaknya aku ngerasa, nah pakai aku ngerasa, jangan kayak kamu naruh anduk sembarangan. Wah, kalau udah kamu nunjuk, manusia biasanya kalau udah ada kamu itu ada tanda bahaya, dia defensif biasanya. Ya kan, itu tanda bahayanya itu memang udah dari nalurianya seperti itu. Lebih kayak aku ngerasa aku tadi pagi kamu naruh anduk di sini, kayak nggak itu banget ya, kasihan nanti adek gatel-gatel atau apa. Pakai aku ngerasa, dia jadi mikir. Nah logika, suami itu suka banget nih diajak pakai logika, karena kan memang dia pakai logika ya, bukan pakai perasaan. Aku sedih nggak kayak gitu, aku kok kerasa ya kalau misalkan anduk di sini tuh kayak nggak baik banget ya, anduk tempatnya di mana ya yang ya gitu. Oh iya maaf ya gitu Pak. Baru nah itu sih yang cara-cara kayak gitu yang harus kita perempuan pelajari, bukan buat ngomong sama suami aja, even ngomong sama mertua laki-laki, even ngomong sama anak kita yang laki-laki, caranya seperti itu. Jadi beda-beda juga ya. Soalnya kan itu kenapa tadi aku nanya pertanyaan itu ya Kak. Aku sempat ngelihat kayak sebuah konten gitu di mana ini yang ngomong kebetulan adalah seorang laki-laki. Dia bilang, "Bapak-bapak, ini kalau istri lagi nge-share DM nge-DM ini, terus kayak gitu konten misalnya pria itu seharusnya begini, itu tolong ditanggapi ya Pak," gitu kan. Maksudnya kayak sekarang tuh kayaknya mungkin banyak istri-istri yang di sana tuh ya
nyindirnya tuh gak ngomong, tapi lewat sosial media gitu. Karena capek mungkin ya. Capek udah ngasih tahu kok nggak dengar gitu loh. Mungkin bisa ganti POV-nya kayak tadi, caranya lebih halus. Karena kalau langsung nada tinggi, kamu tadi, wah itu kayaknya kurang efektif ya gitu. Sama ini sih, kadang kita suka pakai standar TikTok sekarang atau standar Instagram. Jadi rumah tangga sosial media gitu. Oh, kamu tuh terlalu sosial media banget gitu kan. Nanti biasanya ada yang kayak gitu kan. Kayak, kamu kebanyakan sosmed sih gitu. Iya, karena gini kayak misalnya contoh, kita kan ada standar TikTok kayak istri tetangga ulang tahun nih dikasih emas 10 gram. Terus kita langsung refleksi, kok aku enggak ya? Oh, suamiku enggak sayang nih sama aku. Akhirnya dia pakai standar orang lain buat di diri dia atau di keluarganya. Oke. Itu harus sebenarnya agak racun ya. Makanya ketika kita bersosial media harus kita batasin juga nih. Makanya tadi ada batasan yang sehat ya, kayak oke, itu orang lain, kita juga punya gaya sendiri loh. Mungkin suamiku tidak ngasih seloyal itu 10 gram emas gitu misalkan setiap ulang tahun, tapi suamiku ada loh buat aku ketika aku lagi sedih. Tapi kalau suamiku ada loh ketika weekend. Banyak loh suami di luar sana yang weekend gak ada gitu loh. Itu sih, jadi kalau kita pakai standar orang lain tuh kayaknya capek juga ya kita ya. Jadi intinya sebenarnya lovebird kayaknya harus lebih bersyukur kali ya. Jadi mungkin nggak dilihat negatifnya aja, tapi dilihat sisi positifnya juga dari pasangan kita ya kak. Iya betul. Luar biasa sekali nih topiknya nih. Mungkin khusus buat lovebirds yang kayak kira-kira berani nggak ya gitu untuk menikah gitu. Apalagi kan setahu aku pernikahan makin kesini tuh kayak makin turun tren nikah. Bener gak kak? Betul banget. Kemarin dibahas sih ya. Tahun 2000 rata-rata usia menikah tuh mungkin 21 tahun ya. Tahun 2010 tuh naik tuh 25 tahun. Sekarang tuh naik 30 tahun. Mungkin makanya kenapa ada penelitian kemarin remaja itu jadi sampai 32 tahun ya. Remaja sekarang, karena emang ada pergeseran itu. Banyak faktornya. Entah yang paling berpengaruh banget di sosial media, apalagi ketika public figure bercerai. Langsung laki-laki mah pasti pret pada masanya ya. Pret waktunya bener-bener. Bahkan aku pernah ngelihat salah satu pasangan gitu influencer kayak wah ngebela banget nih. Terus aku kayak secara misalnya aku udah menikah gitu ya. Alah ntar juga pret. 30 kan waktunya gitu kan. Tapi emang itu berpengaruh banget. Jadi kayak orang yang belum nikah, mungkin teman-teman di rumah yang belum nikah kayak ngerasa takut si itu aja yang kelihatannya harmonis banget pisah. Ya guys, sosial media mohon maaf ya, nggak mungkin orang menyebarkan hal-hal yang jelek di rumah tangganya gitu kan. Pasti sesuatu yang bagus. Aku selalu mikir kayak gini, misalkan ngelihat sesuatu yang bagus nih Instagram temenku, kayak kok dia jalan-jalan ke Singapura ya, atau umroh sama pasangannya, kok aku enggak ya gitu loh. Aku selalu percaya kayak itu yang bahagianya aja, aku nggak tahu di balik itu seperti apa konfliknya, kayak gitu sih. Betul, jadi jangan standar sosmed ya semuanya. Menikah itu tidak menyeramkan kok sebenarnya ya kak, cuma memang banyak proses adaptasi yang bisa kita lalui nih lovebird. Wah luar biasa sekali. Aduh mantap banget ya hari ini. Mungkin closing statementnya nih dari Kak Vina untuk lovebirds yang lagi nonton podcast kali ini. Oke. Menikah itu adalah ibadah terlama. Ibadah tuh gak enak ya gitu kan, karena ganjarannya tuh besar loh pahala. Jadi persiapkan dengan baik dan harus tetap belajar dan adaptasi dengan pasangan kita. Oke. Oke, luar biasa sekali ya. Thank you banget Kak Vina waktunya. Sudah jauh-jauh dari Bekasi datang ke Bogor, kembali ke kota asam. Pokoknya thank you so much untuk Kak Vina atas ilmu-ilmunya. Mungkin Kak Vina boleh di-share ke lovebird yang pengen tahu seputar keluarga Kecambah gitu. Itu bisa kemana? Atau mungkin ada yang mau langsung konsul gitu sebelum pernikahan. Bisa teman-teman klik di Instagram namanya @keluargakecambah. Nanti klik di bio ada adminnya kok. Kalau teman-teman mau tanya-tanya boleh klik ke bio Keluarga Kecambah terus hubungin admin deh. Nah, jadi gampang ya banget. Apalagi sekarang di era sosial media itu semakin mudah kita berkomunikasi dengan mungkin ya inilah expertise-nya ya. Tidak. Masih belajar, kita masih belajar. Kita semua pasti masih belajar. Cuma kan paling tidak Kak Vina lebih satu langkah di depan lah
bandingkan kita yang tidak mengerti ilmu keluarga gitu. Oke, pokoknya luar biasa, sukses terus Kak Vina, sehat-sehat terus dan semoga nanti kita bisa bertemu kembali di momen-momen selanjutnya. Terima kasih juga ya. Thank you juga buat Lovebird yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di Wedding Podcast Story ataupun follow Instagram dan TikTok di weddingpodcast.story. Dan thank you juga buat para sponsor kita nih dari Naomi Catering, A Studio sama A Story yang sudah membuat podcast ini semakin menyala ya. Sampai bertemu di Wedding Podcast selanjutnya. Wedding Podcast.